Oh, bukan untuk kita semuanya. Oh, ya. Oke, Ibu Bapak. Saya ingin beritahu dulu sebelum sampai ke nanti kita mengerjakan LK. Bapak itu terus saya. Bapak maju tidak terus pada di lebat. Oke, saya mau mereview dulu. Jadi, Ibu Bapak jangan lupa nanya. Sudah dibuka PMM-nya? Oke. Di PMM, CPTP ayatnya di mana, Bu? CPTP di PMM. Nah, CP dan ATP adanya di mana? Di mana? Di mana? Di dashboard PAN. Jadi di Payute ayat CP dan CP ATP itu. TP-nya nanti nyelip di antara keduanya. Oke. Ibu Bapak, perbedaan yang paling besar dari Kurtilas dan kurikulum merdeka adalah apa? Adanya, adanya, ada yang sudah dapat 6 sertifikat. Wih, jadi beda anak kurme sama kurikulum biasa. Bedanya dalam kalau di Kurmer ada CP, ada ATP. Kalau di Kurtilas itu silabus ya. Siapa itu? SKKD. Sampai dengan nanti. dalamnya sama. Sebenarnya yang paling dasar adalah Pak kurme itu. Ibu Bapak mendapat panas saya berapa jamnya? Sampai ke dalam, terus kamu tahu setengah jamnya. Sampai jam. Jam. Oke, sambil berjalan Bapak. Jadi di kurikulum merdeka ini kita diberi langsung Bapak. Kita diberi keleluasaan untuk eh, waktunya yang dipanjangkan. Nah, sekarang yang akan kita kerjakan ini adalah pengisian format. Jadi Ibu Bapak nanti akan menganalisis dulu CP apa, TP-nya apa, tujuan pembelajarannya apa,
ATP-nya apa, kemudian nanti masuk. Kalau ibu bapak mau mengintegrasikan integrasi di sana, bagian mana yang akan disentuh. Oke, saya tampilkan. Nanti linknya akan dibantu oleh untuk di-sharekan. Pak Angga boleh dibantu untuk men-share link. Oke, saya linknya di sini. LK1 itu Pak. Oke, siap. Oke. Ibu Bapak, ini yang akan kita kerjakan sekarang. Kalau Ibu Bapak sudah mendapatkan linknya, saya sudah membantu menyederhanakan formatnya. Ibu Bapak nanti tinggal dikira-kira saja. Sudah ada Bapak Ibu linknya? Sudah nerima ya di grup ya? Oke, sudah dibagikan oleh Pak Angga. Jadi Ibu Bapak nanti setelah dibuka, ini nanti Ibu Bapak hanya bisa melihat keyword posisinya. Supaya Ibu Bapak bisa mengerjakan, nanti Ibu Bapak klik file, nanti di laptop file, kemudian pilih download ke Microsoft Excel. Jadi nanti mengerjakannya offline. Ibu Bapak nanti unduh dalam format Excel. Sekarang saya jelaskan dulu bagian mana yang harus Ibu Bapak garap. Ini Bapak Ibu. Di sini nanti Ibu Bapak kan sekarang sedang berkelompok. Kelompok kelas satu kelompoknya isinya 4 orang. Kelas 1 kumpul, kelas 4 kumpul. Jadi saya membagi 2 kelompoknya. Kelas 1 dan kelas 4. Kalau Ibu Bapak berangkat di sini, saya berangkatnya dari kelas 6, berarti Ibu Bapak itu kelas 4. Kalau saya berangkat dari kelas 3, berarti Ibu Bapak gabung ke kelas 1 ya. Silakan berkelompok 4 orang, 4 orang. Kekedah sekolah ya, kekedah sekolah nawe. Bosen ya, pelan. Agama sareng guru agama deui, olahraga sareng guru olahraga. Nah, CP-nya beda, yang guru PAI yang dikajinya CP untuk PAI, yang guru olahraga yang dikelola olahraga. Pak Iki mulai pendaftaran, ada penyesalan di hati. Apa Pak Asep ya? Iya mak iya tadi dewe. Silakan. Kenapa nih kelompokan kalau 4 orang ya? Pada ini satu misalkan yang benar tidak mau bosan dengan kandungan ini pemahaman tidak mau bisa bisa obatan-obatan. Kalau yang tidak kebagian orang Obatan guys. nah, yang kali silakan usahakan ulang remaja unggul ya. Jadi remaja dari cabut sekarang remaja tua dijak. Adek kita salah kita adalah silakan. Sudah Ibu Bapak berkelompok? Oke. Oke. Ibu Bapak ini tidak akan lama, Ibu Bapak. Lut bahas anak-anak Ibu. Oh nanti sama siapa? Nanti teman-temannya ada. Nanti dibantu. Nah, kamera di payung bisa namanya. Panggi cenah teu tawis biasa duduk. Itu nah yang duduk cenah mereka. Ibu Bapak, oh kapan di payungnya tinggal abdinya. Siap. Nah, Ibu Bapak,
Hai. Halo. Hai. Halo. Kiran saudari sini dari 2 orang. Masih ada. Ya, Pasti tidak. ayo casan. Kan nggak apa-apa. Itu nanti. Jadi ini ibu bapak. Kalau ibu bapak utusannya saya enggak, berarti ikutnya ke kelas 1. Kalau ibu bapak saya kelas 5, berarti ikutnya ke kelas. Kalau yang berangkatnya 4 dan 6, maka yang kelas 4 ikut ke kelas 1, yang kelas 6 ikut ke kelas 1. Oke, saya beri ini akan disederhanakan sangat gampang. Bapak bisa muncul pakai cima, balik icil ke beresnya pada. Oke, ibu sudah siap? Hai, hai, halo, hai, halo, hai, halo. Oke. Ibu, kita fokus dulu ke sini. Link yang sudah dibagikan itu berisi ini. Ibu bapak tidak akan bisa mengerjakan di sini karena tidak diberi akses. Jadi ini hanya contoh yang saya masukkan ini adalah untuk mata pelajaran IPS. Jadi IPS emang pendidikan Pancasila kelas 1. Ini udah ada contohnya. Jadi ini Bapak Ibu saya jelaskan dulu supaya ibu bapak nanti mengerjakannya cepat dan mudah ya. Oke, pertama ini nama kelompok berarti kelas 1. Silakanlah nama kelompoknya boleh divariasikan. Misalnya naon terserah ya Bapak Ibunya. Anggotanya ditulis dengan nama sekolah misalnya di situ. Kurnia Sundana dalam huruf SDN suka ini. Kenapa harus ditulis namanya? Karena dikatakan. Nah, jadi supaya kami tahu ini hasil pekerjaan siapa. Oke. Kemudian kelasnya, berarti kalau kelas 1 tulis kelas 1, kalau kelas 4 tulis kelas 4. Kemudian apa? Ini yang akan menjadi perhatian Ibu Bapak. Karena ini pengerjaannya tidak akan lama, Bapak akan diminta nanti mencari cewek. Tapi tidak hanya satu kelompok. Mungkin bisa 2 atau 3 kelompok. Satu berarti pendidikan Pancasila, matematika dan SPDP. Ya. Kalau untuk kelas atas itu ada pendidikan Pancasila, matematika, SPDP dan PAS. Oke. Sampai sini oke ya? Oke. Kalau yang PAI boleh memilih mau kelas 1 atau kelas apa? Yang pasti itu ulas kami gitu. Satu kelompok tidak boleh sama. Selanjutnya, Ibu Bapak nanti setelah di-download CP kan tidak susah Bu. Ibu buka PMM itu nanti ada CP. CP lebih gede. Jadi di sini saya lihat. Ibu Bapak nanti buka PMM. Saya contohkan PMM. Ibu untuk mencarinya, Ibu Bapak buka PMM, kemudian masuk ke PMM untuk mencari CPTP-nya, masuk ke PMM. Kemudian ini kan sudah ada Bapak Ibu ya. Di halaman dashboard itu di halaman mana? Di halaman dashboard ada CPTP. Nah, ini Bu. CP dan ATP. Ibu tinggal klik, pilih jenjangnya, ada berarti SD SMA. Pilih mapelnya, berarti misal pendidikan Pancasila, ya, pendidikan Pancasila ada di bawah. Pendidikan Pancasila pilih, kemudian lihat CP ATP. Oke. Kemudian klik pasenya, berarti Ibu pasnya. Kemudian ke sini Bu, ke contoh ATP.
Karena kita di rata-rata ada di level 2, berarti masih diperbolehkan untuk melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi, atau ATP, amati, tiru, plug, ya Bu. Ayo di ATPP, amati, tiru, plug, print, itu punya. Ayo di ATPPT, amati, tiru, plug, print, tandakeun. Karena apa? Karena kita berada di level 1 dan level 2. Jadi masih diperbolehkan, bahkan sangat disarankan. Kita gunakan misalnya ini mau pakai yang mana Pancasilanya? Yang satu ya. Kita lihat. Diklik. Nah, ini di sini sudah ada Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada nih Bu. Kelasnya 1 dan 2. Berarti ini kan ada banyak Bu, ada sampai 12 ATP. Ibu nanti tidak usah 12-12-nya. Diperkirakan saja yang masuk di kelas 1 itu sampai mana? Misalnya cuma 4 untuk di kelas 1 berarti 4 ATP. Tujuannya yang mana ini Bu? Ini, Ibu mau yang mana misalnya? Elemennya mau yang Pancasila, pilih elemen Pancasila, kemudian pilih tujuannya 1, kemudian pilih ATP. Setelah itu, Ibu Bapak setelah itu pindahkan ke sini. Ini CP-nya, kemudian tujuannya pindahkan ke sini, alurnya pindahkan. Ibu tinggal copy paste saja, tidak usah sudah mikir deui gitu maksudnya kan tinggal dijemput. Setelah itu Ibu geser ke sini. Nah, ini ada poin literasi yang akan dibuatkan. Jadi satu ATP ini bisa lebih dari satu kemampuan literasi yang dibuatkan. Bisa misalnya mendengarkan dan berbicara, bisa mendengarkan dan membaca, bisa mendengarkan dan melihat. Tentu Ibu nanti opsinya mau yang mana? Oke, Ibu misalnya yang ini mau dibuat apa? Jadi ini dipilih satu, misalnya di bawah ini ada Bu, misalnya membaca. Oke, satu. Nanti di kolom di bawahnya karena sama, ATP-nya mau cari sini. ATP tujuannya mau cari ATP-nya diturunkan. Jadi misalnya ini ada 2, Ibu tambahkan turunkan di sini. Nah, ini ada 2 Bu ya, yang ini tidak usah diisi sebelah sini karena sama ke atas. Ibu tinggal pilih, tadi baru membaca, sekarang ditambah dengan menulis misalnya, menulis. Sudah seperti itu saja. Gampang Bu ya? Gampang, sudah saya sediakan pilihannya. Setelah ini beres file pendidikan Pancasila, berarti nanti ditambah nih Bu. Ini kan kolomnya baru 1 mapelnya. Nah, Ibu copy paste. Kalau di Excel kan bisa ya, dipastekan ke bawah. Ya. Nama mapelnya diganti. Misalnya kan seni budaya. Misalnya seni musika, apakah yang ini dipastikan Bu. Saya contohkan. Kita download dulu Ibu Bapak. Klik file. Boleh bareng-bareng kalau bingung Ibu Bapak, silakan buka linknya. Linknya dibuka. Satu kelompok satu saja kita sadayana buka laptop. Linknya yang sudah dibagikan Pak Angga silakan buka. Oke. Kemudian pilih atau klik pilih. Sudah. Nah, setelah diklik file kemudian pilih download. Yang ini download ada. Kemudian pilih Microsoft Excel. Nanti kalau sudah tinggal dibuka Ibu Bapak. Nah, ini sudah ada LK kajian literasi nanti namanya. Ibu Bapak tinggal dibuka di Excelnya. Nah. Ada Bu seperti ini ya. Oke. Ini sheet 2-nya banyak Bu, langsung klik yang format saja Bu. Nah, Ibu kan tadi baru ada 1 bahannya. Untuk ini misalnya baru diisi dengan pendidikan Pancasila. Dan seterusnya. Apa ya? Ini nanti di copy dari sini Bu. Dari mapel ke bawah di copy. Nah, sampai sini ini di copy Bu. Sampai sini Ctrl C. Ini untuk pelajaran yang lainnya Bu ya, sudah yang atasnya.
Kemudian di sini dipastikan Bu di bawahnya. Kontrol B. Tinggal ganti motornya jadi apa? CP-nya ganti sesuaikan. Oke, paham Bu? Paham? Ya 20 menit sebetulnya cukup ya. Kurang. Oke, silakan kerjakan saja dulu. Nanti saya bantu. Mangga Bapak Ibu. Selamat ya. Karena ya, siap, siap. Ya, Hai.
Si Bilang Bolor itu kenapa serta didik mampu danau di duke danau tuh bukan buat ikan tanu anak pelajaran oh mencari oh dan danau
Kau. Apa? Ibu apa sudah? Oke, saya lihat dulu ke sini ke depan, Bu Bapak. Yang berikutnya itu kan tadi tugas kelompok ya, Bapak. Nah, yang sekarang moderasinya itu dikerjakannya per orang. Tapi tidak dikumpulkan. Nah, ya, kerjakan saja misalnya moderasinya satu atau dua saja dari CP yang tadi itu kan CP-nya diturunkan Ibu. CP, TP, ATP ada kemampuan literasinya melihat. Kan itu Ibu bisa memperkirakan materi ini akan jatuh di bulan apa. Komo kami anu tuh sengaja namun tentunya di kelas C seumur umur. Kelas apa seumur umur pada istri ke apa. Tidak lagi membutuhkan RPP ngajar ke apa. Namun ngajar isu berarti bagian iya gitu. Nah, maka di modernisasi nanti ibu itu dan bapak-bapak itu harus memprediksi tanggal berapa atau bulan apa kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Sarana apa yang dibutuhkan. Kemudian bentuk kegiatannya seperti apa. Itu Bu ya. Jadi misalnya pertengahan Pak saya kan yang yang kejadian. Misal peserta didik mampu CP-nya Ibu Bapak ya. Peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu mengidentifikasi kenapa CP tidak dibuka? Karena CP sudah dalam permen. Jadi kita mengambil saja sekedar modifikasi pakai. Kemudian tujuan pembelajarannya mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam negara Garuda Pancasila. ATP-nya menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, ciri-ciri dan hobinya. Ini kemungkinan apa Bu? Berbicara ya, cara kan menyampaikan. Bisa juga dengan menulis. Kalau yang dicontoh itu masih asal saya. Bisa dengan berbicara misalnya, berbicara dan menulis. Oke, itu sudah tadi turun. Berarti Ibu sudah punya target nih. Di pendidikan Pancasila terkait CP yang dimaksud, terkait ATP yang dimaksud, ada dua hal yang akan dikuatkan. Pertama, berbicara. Yang kedua, nah sekarang saya akan tampilkan LK2 turunannya Ibu Bapak. Ibu Bapak nanti akan dikirim setelah mengerjakan itu akan mengerjakan ini. Nanti karena itu ada tujuan pelajaran Ibu Bapak ya. Ada mengenal dan menceritakan simbol Pancasila. Ibu Bapak perkirakan waktu pelaksanaannya anggap bahwa ini teh memperkenalkan diri teh ayana di pertengahan Desember misal. Ini salah Bapak Ibu yang saya contohkan. Ini hanya perkiraan ya. Misal pertengahan Desember. Strategi literasinya Ibu nanti tinggal pilih. Di sini ada 8 strategi. Apakah dengan mengumpulkan babarengan kerjasama? Apakah dengan diskusi? Apakah dengan pengaturan grafis, gambar, simbol, lambang? Apakah dengan membuat keterkaitan antar teks? Berarti disiapkan bahannya. Apakah dengan model tiklon? Berpikir apa yang ada di pikiran diapakan Bapak Ibu kalau tiklon diucapkan. Kemudian apakah dengan representasi visual? Apakah dengan mengintegrasikan kosakata yang menarik dan seterusnya sampai bawah ada banyak opsinya. Kemudian setelah itu Ibu tuliskan uraian kegiatannya, misal dengan memupuk kolaborasi. Maka Ibu nanti misalnya pada pelaksanaan pembelajaran dilakukan pembagian kelompok dengan membaca buku preload, berarti guruna.
anu kamari. Kemudian setelah itu ibu ke kanan. Karena ini membaca, berarti buku yang dibutuhkan apa? Pendukungnya buku bacaan atau buku digital, Bapak Ibu ya. Kemudian terangannya kegiatan di awal kelompok. Ini sudah jadi satu rencana kegiatan Bapak Ibu. Nanti tinggal eksekusi. Sampai sini oke? Pak Angga boleh dibantu di-share linknya untuk yang LK2. Sudah. Ibu Bapak silakan dibuka LK2-nya. Langkahnya sama, Ibu Bapak download dulu. Setelah di-download baru dikerjakan. Jadi ngalihkan tujuan atau napi ATP. Nanya Bu, Pak, boleh tujuannya, boleh ATP-nya yang dimasukkan ke sana. Terus dia bagian ATP, nanti diperkirakan Pami Bang Joma bola besar teh jatuhnya kita bulan naon Bang Jo? Bola besar, ayo bola besar bola besar. Bola besar. Berarti kodina bola besar ayah di CP-nya Pak. Ayah CP-nya tentang misalnya CP-nya tentang bola besar, ATP-nya tentang bola besar. Itu akan jatuh di bulan apa Pak Ardi? Kita tahu. Agustus, berarti tulis Agustus. Karena tadi kan sudah dibuat nih, Dina anu LK1 pendekatannya akan tentang berbicara. Berbicara itu bisa dikuatkan dengan kolaborasi kah, diskusi kah. Jadi maksudnya sebelum ke lapangan itu diskusi dulu. Atau misalnya di lapangan diskusinya kan boleh Pak. Kemudian setelah itu dijabarkan nih kegiatannya. Sebelum pelaksanaan kegiatan permainan bola besar dilakukan dulu diskusi kelompok di lapangan. Nah itu penjabaran kegiatannya. Kemudian dipikirnya kebutuhannya apa? Berarti butuh butuhnya nama Pak Adi, Pak Mita, Sanes. Tapi pada diskusi di sana butuh karton boleh. Penunjang agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Dibuatkan rencananya, kemudian di sana ditambahkan keterangannya. Kalau memang tidak membutuhkan keterangan kosong, itu Pak Adi. Ya, di download deh. Oh, tetap ngajak kami permasalahan kami bisa diajak aja. Ayah ada saya tadi, kalau ada rasa. Mohon memang. Toko kong sarang juga di ngajak-ngajak format. Di luar. Oh, kelasnya urutan Pak. Kelasnya mana? Anu di Ampung. Pak, Terima kasih.
Tanpa apa yang namanya?
Aku udah tinggal ini. Asalnya sudah. Oke tua mau bebas.
Cerita. Dia seorang orang nanti tidak di share. Jadi dia kan orangnya kadang-kadang nonton. Oh, mantap. Orang dari dengan penjabaran nanti kemarin Becek banget. bahkan tuh sawios tahu kami bisa dari pada Islam kita dimakan bangga kita dibagi-bagi Bu. Iya banget. Bayar paling itu bagian operator. Bagian barokah Maya sih itu. Lihat dari kamera. itu kan kan
Sampai kamu kan masih kene kan, masih kene kadinya Bang. Ya, sana. Ya Bapak. Oh iya, oke. Jadi iklan kan. Oke, tadi di iklan si kene iklan. Oh, buat apa? Kalau saya kenal penjelasan yang apa beda. Sifat dan oh, terus beres yang pencegahan lainnya. Nah, gimana? Oh, ya. Atau kayak berangkat di beres. Oh, bangga. Kemana aja berangkat. Ya sih. Oh ya. Tuh, atau kayak dia tuh dasar kemana sih? Baca-baca kayak apa ini? Kan pernah pelajaran saya. Jadi nama satuan satuan Jakarta.
Oke, ya, ya, ya. Lalang deh. Ya, lagi mau lagi nanya. Harus pesan lagi atau tahun terbuka tuh kayak
Forum Komunikasi Kelompok Kerja Guru Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya menggelar workshop bertema penyusunan program pengembangan literasi dan numerasi di sekolah bertempat di SDN 1 Manangga, Jalan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya pada Senin 13 November 2023. Hadir dalam kegiatan ini via Zoom meeting dari tingkat nasional, PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemendikbud Republik Indonesia, Dr. Andes Julfikri Anas MED, konsultan literasi Kemendikbud Billy Antoro MPD, dan pakar literasi, penulis, sekaligus pendiri Litara Foundation, Sopi Dewayani PhD. Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Dr. Andes Jalaluddin MSI, Kabid GTK Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Haji Cecep Susilawan SPD MM, Kasih Pembinaan GTK, PAUD NFI dan SD, Kendra Rodiansyah SPD, Ketua K3S Kecamatan Bungursari, dan juga pemateri diisi oleh Pudu Abdul Rahman dan Heru Sujud yang juga selaku fasilitator program literasi numerasi sekolah dasar. Mengenai workshop literasi dan numerisasi ini sangat penting sekali dalam rangka era globalisasi, era digitalisasi, di mana kegiatan ini adalah program pemerintah pusat yang harus segera diimplementasikan di masing-masing daerah guna meningkatkan kapasitas. Pertama, kapasitas guru pengajar, kedua kapasitas anak didik. Karena kita tidak lepas daripada kegiatan-kegiatan yang memang ini menuju ke arah digitalisasi, yaitu eksak. Kebanyakan masalah eksak. Jadi literasi ini hanya mengenai bahasa atau mengenai ruang lingkup, mengenai bahasa, ruang lingkup, mengenai narasi-narasi. Terus yang keduanya numerisasi masalah tentang angka ataupun simbol-simbol yang berkaitan dengan pelajaran eksak. Sebetulnya beda numerisasi dengan matematik ya. Kalau numerisasi itu pemahaman. Pemahaman terhadap simbol-simbol yang ada di pelajaran matematik ataupun yang lainnya, supaya anak-anak lebih, kalau mengenal lambang ini, oh pasti ini, mengenang ini, oh lambang pasti ini. Nah, untuk itu saya berharap dengan terus ditingkatkan guna meningkatkan kapasitas guru dan anak didik. Terima kasih. Sementara itu, Kendra Rodiansyah SPD menyampaikan apresiasi kepada FKKG Kecamatan Bungursari atas digelarnya kegiatan ini. Ini alhamdulillah kami dari Dinas Pendidikan, khususnya dari Kasih GTK, pembinaan SD, pembinaan GTK SD, kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia, khususnya KKG, Forum KKG Kecamatan Bungursari yang sudah bisa menyelenggarakan workshop, bahkan mendatangkan narasumber dari kurikulum pusat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan ini patut dicontoh oleh KKG atau komunitas-komunitas guru yang lainnya ya. Saya tadi sempat berbincang dengan ketua pelaksana, ini anggarannya dari mana, dan ternyata ini anggarannya bisa dikatakan anggaran yang sudah direncanakan di LKA melalui dana bos, dan juga ada partisipasi dari anggota juga. Karena yang namanya guru itu kan untuk peningkatan kompetensi, beliau bisa berpartisipasi juga. Ketua K3S Kecamatan Bungursari, Yayan Kartian, menyampaikan harapannya terkait literasi dan numerasi bisa dibangkitkan di masing-masing satuan pendidikan. Alhamdulillah, karena
ini sudah menjadi kalender ya, Ya. kalender di Kecamatan Bungursari khusus untuk KKG. Kebetulan 1 tahun itu 2 kali kegiatan TKB berkelanjutan. Ini adalah sudah dimasukkan dalam pengembangan keprofesian guru di masing-masing sekolah. Jadi mudah-mudahan harus dibangkitkan di masing-masing satuan pendidikan untuk peningkatan literasi dan numerasi. Itu digambarkan dengan mudah-mudahan nilai rapot pendidikan di sekolahnya itu akan meningkat gitu kan, dibandingkan dengan rapot pendidikan yang muncul hari sekarang. Workshop ini akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 13 sampai 15 November 2023. Tim Liputan Gema Mitra mengabarkan. Forum Komunikasi Kelompok Kerja Guru Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya menggelar workshop bertema penyusunan program pengembangan literasi dan numerasi di sekolah, bertempat di SDN 1 Manangga, Jalan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya pada Senin 13 November 2023. Hadir dalam kegiatan ini via Zoom meeting dari tingkat nasional, PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemendikbud Republik Indonesia, Dr. Andes Julfikri Anas MED, konsultan literasi Kemendikbud Billy Antoro MPD, dan pakar literasi, penulis, sekaligus pendiri Litara Foundation, Sopi Dewayani PSD. Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Dr. Andes Jalaluddin MSI, Kabid GTK Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Haji Cecep Susilawan SPD MM, Kasih Pembinaan GTK, PAUD NFI, dan SD, Kendra Rodiansyah SPD, Ketua K3S Kecamatan Bungursari, dan juga pemateri diisi oleh Pudu Abdul Rahman dan Heru Sujud yang juga selaku fasilitator program literasi numerasi sekolah dasar. Mengenai workshop literasi dan numerasi ini sangat penting sekali dalam rangka era globalisasi, era digitalisasi, di mana kegiatan ini adalah program pemerintah pusat yang harus segera diimplementasikan di masing-masing daerah guna meningkatkan kapasitas. Pertama, kapasitas guru pengajar, kedua, kapasitas anak didik. Karena kita tidak lepas daripada kegiatan-kegiatan yang memang ini menuju ke arah digitalisasi, yaitu eksak. Kebanyakan masalah eksak. Jadi literasi ini hanya mengenai bahasa atau mengenai ruang lingkup, mengenai bahasa, ruang lingkup, mengenai narasi. Terus yang keduanya numerisasi masalah tentang angka ataupun simbol-simbol yang berkaitan dengan pelajaran eksak. Sebetulnya beda numerisasi dengan matematik ya. Kalau numerisasi itu pemahaman terhadap simbol-simbol yang ada di pelajaran-pelajaran matematik ataupun yang lainnya, supaya anak-anak lebih kalau mengenal lambang ini pasti ini, mengenang ini lambang pasti ini. Nah, untuk itu saya berharap dengan kegiatan terus ditingkatkan guna meningkatkan kapasitas guru dan anak didik. Terima kasih. Sementara itu, Kendra Rodiansyah SPD menyampaikan apresiasi kepada FKKG Kecamatan Bungursari atas digelarnya kegiatan ini. Ini alhamdulillah kami dari Dinas Pendidikan, khususnya dari Kasih GTK, pembinaan SD, pembinaan GTK SD, kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia, khususnya KKG, Forum KKG Kecamatan Bungursari yang sudah bisa menyelenggarakan workshop, bahkan mendatangkan narasumber dari kurikulum pusat. Bucet tadi itu Pak.